Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Geng Rangers dan halo Sobat Pik. Oke, welcome to our podcast. Welcome to Speak It Out. Karena diam bukan jawaban, suaramu perlu didengar. Nah teman-teman, pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Nah, pada episode sebelumnya kan kita membahas tentang kesehatan mental. Pada kali ini dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi remaja. Dan tentu saja kita telah hadirkan narasumber yang sangat luar biasa dan ahli dalam bidangnya, yaitu ada Ibu Dr. Hajah Nurus Safa'ah, Sarjana Sains Terapan Magister Kesehatan. Kepada Ibu Nurus, mohon diperkenalkan diri agar permisa juga mengetahui tentang siapakah narasumber yang luar biasa ini. Terima kasih Mbak Rania Ibu, atas undangannya hari ini, di siang hari ini. Baik, saya perkenalkan diri saya. Saya Nurus Safa'ah. Saat ini saya mengajar di keperawatan di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban. Kebetulan tema yang disampaikan hari ini cocok sekali dengan bidang keahlian saya. Ya, saya telah mengajar mata kuliah kesehatan reproduksi dan keperawatan maternitas. Baik. Oke, benar sekali ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama kita akan membahas edukasi yang akan sangat bermanfaat bagi teman-teman terutama remaja pada hari ini. Izinkan saya bertanya nggih Bu Nurus. Nah, menurut Bu Nurus, bagaimana nih gambaran hubungan remaja saat ini dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya? Baik. Remaja saat ini dan zaman saya dahulu sangat-sangat berbeda sekali. Ya, kalau zaman dahulu itu remaja cenderung menutup diri karena orang tua dulu itu kalau mendidik anaknya itu lebih ke arah keterbatasan, dibatasi. Istilahnya kalau kita mau bergaul itu dibatasi. Kalau remaja zaman sekarang sangat berbeda sekali, ya, pergaulannya sangat lebih terbuka, lebih bebas gitu. Lebih bebas, ya. Apalagi kalau kita sekarang melihat mahasiswa remaja sekarang bebas bisa mengakses segala hal, baik sekali. Itu mulai dari media massa, ya kan. Terus kita perhatikan di masyarakat sekarang itu banyak sekali kafe-kafe, itu kan banyak sekali dipenuhi oleh remaja, ya. Jadi memang sangat berbeda sekali mahasiswa zaman sekarang, remaja zaman sekarang sama remaja yang dahulu. Gitu. Benar sekali. Ya. Saya juga melihatnya sendiri kalau seandainya mereka itu lebih bebas bergaul lawan jenis, nggih Bu ya. Oke, dan menurut Bu Nurus sendiri nih, faktor apa yang paling mempengaruhi hubungan remaja pada saat ini? Biasanya kan ada pacaran gitu Bu istilahnya sekarang nih. Nah, pacaran di usia remaja saat ini apakah selalu berdampak negatif ataukah ada dampak positifnya Ibu? Baik. Pacaran itu sebenarnya tidak ada dampak negatif atau dampak positif, ya. Bisa dilihat kalau dampak negatif kalau pacarannya itu perilakunya ke arah keburukan, yang nantinya akan berisiko terhadap kesehatan reproduksi, ya. Misalkan contohnya pacaran yang sampai melakukan hubungan seksual itu dampaknya sangat besar sekali, yaitu baru diarah ke pacaran yang berdampak negatif. Tapi kalau pacaran yang positif, salah satu pacaran positif contohnya kalau pacaran bisa memotivasi, ya kan? Kalau anak zaman sekarang ini, ya saya dulu juga kalau punya pacar itu bisa termotivasi karena ada yang memotivasi. Ya sama, sekarang juga seperti itu. Kalau anak remaja pacaran yang berdampak ke positif bisa mengarahkan ke hal-hal yang baik, bahkan dapat meningkatkan prestasinya. Jadi kalau dipandang negatif dan positif itu dilihat dari dampaknya itu. Oke, dilihat dari bagaimana gaya pacaran mereka, nggih Bu ya? Ya, gaya pacaran. Nah, kemudian pasti kalau di dampak negatifnya itu pasti ada saja contoh perilaku yang beresiko, nggih Bu ya? Nah, terkait perilaku beresiko di remaja tentang kesehatan reproduksi itu apa saja, nggih Bu?
Perilaku yang berisiko terkait dengan pacaran, ya pada remaja terkait yang nanti berdampak pada kesehatan reproduksi banyak. Ya, salah satu contoh yaitu di persiapan dari dari anatomi remaja tersebut. Misalkan remaja yang berusia kurang 20 tahun, dia sudah berpacaran terus melakukan hubungan yang berisiko kehamilan, sementara anatomi reproduksinya belum siap, uterusnya belum matang, itu juga akan berdampak ke keguguran. Terus remajanya akan mengalami aborsi. Nah, itu ya. Kemudian dampak lagi terkena penyakit menular seksual. Benar sekali. Ya, sekarang ini kan kasus HIV ini sangat banyak sekali. Sangat tinggi sekali terkait terus, HIV. Aborsi, ya itu. Jadi banyak resiko yang sangat berbahaya ketika remaja itu melakukan perilaku yang menyimpang terutama sampai dengan hubungan seksual. Ya. Biasanya juga berdampak sekali pada janin dan anaknya nanti bisa stunting gitu, Bu. Oh ya. Karena remaja itu ketika dia sudah hamil, kalau dia belum siap secara psikologi ya bukan fisik, dia juga akan berdampak. Karena kalau psikologinya belum siap akan marah-marah, ya kan, terus akan memicu mempengaruhi janinnya, ya. Soalnya orang ibu hamil itu tidak hanya pengaruh pada fisiknya saja, tapi psikologinya juga, ya. Karena psikologi itu juga berpengaruh terhadap kecerdasan anak, perkembangan anak, itu juga akan mempengaruhi pada janinnya. Seperti baby blues gitu ya kalau. Ya bisa postpartum blues ya. Nah itu terutama ya terkait dengan emosional ibunya juga itu ya. Baik, benar sekali. Nah, Bu Nurus, menurut Bu Nurus sendiri, menurut pandangan Ibu, mengapa remaja sering sekali sulit menyadari risiko dari perilaku tersebut? Perilaku kesehatan reproduksinya itu. Jadi gini, remaja itu kan peralihan dari anak ke remaja, sehingga anak remaja itu cenderung berpikir secara irasional. Benar sekali. Dia tidak akan berpikir dampaknya, ya kan? Terus dia tidak akan berpikir efek apa yang nanti akan terjadi, ya. Itu yang membuat remaja itu sulit untuk menyadari resiko. Ketika remaja itu akan mengalami perubahan atau mencari identitas dirinya, maka perlu suatu pendekatan yang sangat kuat. Ya, kita sebagai orang tua atau kita sebagai guru ya, misalkan remaja itu tidak bisa digurui. Benar jadi sekali. Ya harus didekat, kita sebagai sahabat, ya kan, kita sebagai sahabat, terus kita sebagai teman, orang tua atau guru itu, sehingga ketika kita memberikan penjelasan ke remaja di situ mungkin remaja bisa menerima, ya. Karena memang remaja itu kan tadi ya peralihan dari anak ke dewasa, dia berpikir secara irasional, emosinya juga tinggi. Iya, masih labil gitu. Masih labil ya. Kalau dikaitkan dengan kesehatan reproduksi, pada remaja itu hormon estrogen dan progesteronnya itu naik sekali, ya kan. Nah di situ emosinya tidak terkontrol gitu, ya. Masih labil. Ya. Benar sekali. Nah, beberapa pengaruh yang bisa disebabkan karena emosi tersebut kan banyak gitu ya. Nah, seberapa besar pengaruh kurangnya edukasi kesehatan reproduksi pada remaja, Ibu? Edukasi pada remaja itu pengaruhnya sangat besar, ya. Apalagi melihat sekarang, ya kan, zaman sekarang yang dimana media sosial mudah diakses. Benar sekali. Ya, ada berita hoax, ya kan. Nah, ketika remaja itu mendapatkan informasi melalui media sosial tanpa pendampingan yang didapatkan berita hoax, maka itu akan berdampak buruk pada remaja. Sehingga edukasi itu perlu adanya pendampingan penuh. Nah, kegiatan PKR ini sangat mendukung sekali, sangat bagus sekali untuk
remaja ya, terutama kesehatan reproduksi. Benar untuk sekali. remaja itu ya, karena tidak bisa remaja itu untuk mendapatkan informasi itu dibiarkan, harus ada pendampingan ya, karena berita-berita sekarang itu kan banyak hoax itu Iya, ya. benar sekali. Bahkan mereka biasanya tercuci karena berita yang kurang berbobot gitu. Biasanya karena FOMO atau ada tren gitu. Biasanya mereka juga mengikuti walaupun itu sebenarnya hoax gitu. Iya, banyak sekali berita-berita yang hoax kayak gitu ya. Oke, dan sekarang menurut Bu Nurus, apakah pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah sudah cukup efektif untuk meningkatkan pengetahuan mereka, Bu? Baik, kalau melihat remaja pendidikan yang di sekolahan, Oke. ya saya melihatnya itu belum optimal, ya. Karena apa? Karena di dalam pembelajaran baik di SMP maupun di SMA, kalau menjelaskan terkait kesehatan reproduksi itu kan yang paling banyak kan di mata kuliah biologi, Iya, ya. benar. Nah itu sangat sedikit sekali, ya. Sehingga memang perlu remaja itu ada tambahan, terutama di SMP, di SMA itu kan ada tambahan. Nah alhamdulillah sekarang ini kan banyak kan kegiatan dinas kesehatan itu kan di Benar sekolah-sekolahan, terus sosialisasi, terus bahkan sama kayak kegiatan mahasiswa-mahasiswa yang berada di Tuban ini, yang ini sangat-sangat bagus sekali untuk mendukung dari pengetahuan remaja itu terkait dengan kesehatan reproduksi. Iya, bahkan kalau seandainya dijelaskan di sekolah, mereka pasti sangat tabu gitu. Ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dalam kesehatan reproduksi tersebut. Mungkin seperti pembicaraan tentang anatomi, tentang kesehatan reproduksi itu biasanya mereka masih tabu untuk membahasnya. Iya, memang ada beberapa itu ya. Kalau kita membahas tentang kesehatan reproduksi, apalagi tentang anatomi itu banyak yang tabu ya. Benar sekali. Akan tetapi sebenarnya kalau tabu untuk remaja saat ini sih enggak, karena dia mudah mengakses. Mungkin remaja saat zaman saya dulu ketika dijelaskan seperti itu ya tabu. Kalau sekarang saya kira ya apa ya, dia sudah sudah mudah mengakses untuk anatomi, tetapi ketika dijelaskan itu mungkin agak sedikit tabu, ya kan? Sebenarnya kalau kita masuk pada remaja terkait kesehatan reproduksi saat ini itu dengan pendekatan sebagai teman itu lebih bagus, ya, lebih efektif ya, daripada kita menjelaskan, menggurui dan ini itu masih remaja cenderung kadang kalau dijelaskan itu kan ala ini sudah pernah mendapatkan informasi seperti itu. Benar sekali. Ya kan? Jadi lebih efektif itu ketika pendekatan interaksi antar remaja itu kalau bisa kan komunikasi dua arah gitu. Iya. Ya. Oke, baik. Nah, itu kan yang tadi kita bahas tentang di sekolah gitu. Kalau di rumah nih, bagaimana peran orang tua dalam membimbing remaja tentang bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksinya? Jadi orang tua itu punya peran yang sangat besar sekali, ya, terutama pada remaja, ya. Tadi saya katakan bahwa remaja itu peralihan dari anak ke remaja, dia mencari identitas diri. Benar sekali. Ya kan? Jadi orang tua itu sangat berpengaruh untuk membentuk identitas diri dari remaja itu tadi, gitu ya. Nah, bagaimana peran orang tua atau pola asuh yang baik dalam masa remaja? Dari beberapa penelitian ya, yang terkait dengan pola asuh orang tua terhadap remaja, itu orang tua itu mempunyai tipe yang sangat demokratis, atau dia itu bisa sebagai seorang teman, seorang sahabat, ya. Benar. Ya, nggak bisa orang tua sekarang otoriter itu. Ya, dan ini memang terjadi pada diri saya sendiri pada saat ketika mendidik anak saya. Jadi nggak bisa sekarang orang tua itu otoriter. Kamu harus ini dan pulang jam sekian. Nah, ya itu. Jadi kita orang tua itu memang harus demokratis, kita diskusikan
terus kita berikan penjelasan ke anak, misalkan kalau kamu nanti pulang malam dampaknya seperti ini, nah itu lebih bisa diterima, jadi berdiskusi. Benar sekali, karena remaja biasanya tidak suka kalau mereka langsung diperintah begitu nggih Bu. Kita harus gunakan komunikasi yang baik agar mereka juga menuruti apa yang coba kita berikan kepada mereka gitu. Kalau biasanya remaja, apalagi saya juga seperti itu nggih Bu, kalau tiba-tiba saya langsung dimarahin, kamu nggak boleh ini, kamu nggak boleh itu, terus saya bertanya-tanya, kenapa sih kok nggak boleh gitu. Coba kalau seandainya kalau dibilangin jangan gini ya, kalau nanti gini tuh pasti ada dampaknya seperti ini, dan di situ saya pasti juga berpikir, oh ternyata benar ya perkataan orang tua saya gitu. Nah kemudian seperti yang Bu Nurus sampaikan tadi, bagaimana cara menyampaikan edukasi kesehatan reproduksi tanpa terkesan menghakimi dan menggurui remaja? Baik, jadi edukasi yang tanpa menggurui remaja, ya tadi yang saya sampaikan, ya kita harus memberikan penjelasan itu bisa sebagai teman. Ya tadi yang saya sampaikan. Karena apa? Karena sekarang itu kan medsos itu sangat mudah diakses ya. Benar dimanapun sekali. Kita berada sangat mudah sekali ya. Mau mendapatkan informasi apapun itu loh sangat mudah. Tapi hati-hati, medsos itu juga bisa merupakan sumber pengetahuan yang sangat tajam seperti pisau ya. Ya kan, kalau pisau itu kan kalau salah itu kan bisa kegores kan, bisa luka ya. Nah itu ya, yang itulah yang nantinya akan berdampak pada perilaku remaja yang tidak benar. Gitu ya. Nggih, baik sekali. Kemudian ini terkait dengan media sosial seperti yang dijelaskan Bu Nurus. Apakah media sosial membantu atau malah memperburuk pemahaman remaja? Baik, tadi saya sampaikan bahwa media sosial itu bisa menjadi satu dua sisi, satu pisau yang tajam, satu pisau yang tumpul. Benar sekali, ada dua sisinya. Nah, ketika remaja itu mendapatkan sarana edukasi yang benar, ya, yang benar itu dalam arti apa yang disampaikan itu tidak tepat, ya, dan bisa diterima oleh remaja itu, maka remaja itu akan berdampak pada perilaku yang buruk. Misalkan nih, contohnya merokok, ya kan? Sekarang banyak remaja merokok itu kan sebenarnya sponsor rokok itu kan sudah dijelaskan bahwa merokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung, ya kan, kanker. Tapi kenyataannya masih banyak yang merokok. Betul sekali. Sama kayak itu sudah diberikan edukasi, bahkan sponsornya pun memberikan edukasi seperti itu, ya kan. Jadi kalau edukasi itu tidak tepat sasaran, ya akan diterima dengan beres saja, maksudnya. Iya kan, salah perspektif gitu ya. Tapi kalau diberikan secara benar, dan tadi sekali lagi memang harus dengan kedekatan. Ya. Jadi kalau menurut teori John Bowlby itu, kedekatan ketika anak menginjak remaja itu perlu antara sangat lekat sekali bagaimana kita bisa memasuki kedekatan anak itu secara psikologi itu, ya. Jadi memang harus sangat dekat sebagai seorang teman gitu, untuk kita bisa memberikan edukasi tanpa menghakimi gitu. Benar sekali. Nah, sekarang langkah yang paling sederhana yang bisa dilakukan remaja untuk menjaga kesehatan reproduksi itu seperti apa saja nggih Bu Nurus? Nah, ya ini remaja itu harus mengenal dirinya sendiri, ya kan? Dia harus berkata tidak ketika itu tahu kalau berdampak buruk. Benar sekali. Ya, misalkan punya pacar, ya kan? Dia sudah tahu kalau pacaran yang beresiko yang sampai mengarah ke hubungan seksual akan berpengaruh pada dirinya, mulai dari penyakit menular seks, kehamilan. Kalau dia sudah paham itu, dia harus mampu menolak tidak ketika berpacaran diajak berhubungan seksual.
ya. Benar sekali. Ya, tapi data remaja sekarang ini di Kabupaten Tuban itu kehamilan di luar nikah, aborsi itu tambah Tinggi, naik, ya tambah iya, tinggi. benar Bahkan sekali. HIV juga itu pada remaja. Ya, jadi HIV sekarang itu remaja yang laki-laki hubungan dengan laki-laki. Oh, Ya. benar. Seks menyimpang gitu, Iya, gay itu LGBT. LGBT itu. Ya. Biasanya juga mungkin ada tips nih kepada Ibu Nurus kalau seandainya kita sebagai perempuan, tips apa sih yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi? Mungkin seperti mengganti pembalut 4 kali sehari atau bagaimana, Ibu? Oh, baik. Ya, jadi kita sebagai seorang wanita, terutama remaja wanita, Benar, ya kan, perempuan harus menjaga kebersihan diri, terutama pada alat reproduksi, ya kan. Benar. Salah satu cara membersihkan diri yaitu cara cebok yang benar. Itu harus dijaga, itu cara cebok yang benar, karena awal mula terjadinya infeksi pada alat genitalia adalah yaitu mungkin karena infeksi ya kan pada daerah vagina, cara cebok yang kurang benar. Terus pada saat menstruasi harus sering minimal 3 kali dalam sehari ya, mengganti pembalut, ya kan. Ketika jangan dibiasakan ketika kencing kita menggunakan pembalut itu dipakai lagi. Nah, itu ya tips ya. Tapi yang paling penting tips untuk remaja perempuan, bukan remaja, kita semua ya, menjaga kebersihan alat genitalia itu sangat penting sekali ya, karena di situ banyak sumber sarang yang menimbulkan penyakit gitu. Benar Ya. sekali. Kemudian Bu Nurus, bagaimana cara membangun hubungan yang sehat sejak remaja? Membangun hubungan Yang siapa? sehat. Orang tua dan orang tua. Remajanya untuk kedepannya, untuk merencanakan kehidupan kedepannya nanti setelah remajanya dewasa. Oh, remaja sendiri itu. Oke, benar sekali. Ya, jadi untuk membentuk kepribadian remaja. Oke, Ya. Jadi ya remaja itu satu ya, dia harus jujur. Iya kan? benar. Semuanya kita Harus kalau mau jujur. membangun diri kita menjadi orang yang lebih baik, Kita ya harus kan? jujur. Harus jujur. Benar sekali. Itu jujur harus, nggak boleh nggak jujur, ya kan. Itu kan kita ya di Islam ya, di lingkungan Nahdlatul Ulama ya, kita tahu apapun yang kita lakukan ya kan, baik itu sekecil biji sawi ya, Iya, meskipun biji sawi. itu kebaikan yang sekecil biji sawi itu kan juga akan kita dapatkan kebaikan, tapi sebaliknya kejahatan sekecil apapun juga akan mendapatkan balasan seperti Balasannya itu, ya lagi, kan. benar. Jadi kejujuran itu utama, ya kan. Terus yang kedua harus berperilaku baik dengan menghormati yang lebih tua, ya. Kita perhatikan ini anak-anak sekarang itu rasa menghormati itu Sedikit kurang, iya, sedikit Bu. kurang ya itu pengalaman anak saya juga itu sedikit kurang menghormati orang tua ya. Terus tidak ada paksaan pada dirinya, tapi ingat ketika anak mau mencari identitas diri itu memang orang tua harus sedikit memaksa untuk mengalihkan ke yang lebih baik, karena tadi remaja kan dia tadi ya Masa peralihan. sehingga dia masa mencari identitas diri, ya kan. Dan yang paling penting dia remaja itu sudah harus punya bayangan ke depan, kira-kira saya mau jadi apa, fokus ya jadi Ada ya, plan kedepannya ya, ya. plan ke depan ya. Dia harus jujur, menghormati yang lebih tua, Bersikap ya, baik. bersikap baik itu tadi ya. Terus mempunyai rencana Di masa depan. jenjang masa depan. Mau apa? Ketika remaja itu dia sudah mempunyai tujuan untuk masa depan, ya dia harus bisa memprioritaskan mana yang harus saya lakukan yang nanti bisa menuju ke masa depan yang cerah, kan itu ya.
Ya, baik sekali. Kemudian pertanyaan terakhir nih Bu Nurus. Pesan apa yang ingin disampaikan Bu Nurus agar remaja lebih sadar resiko dalam hubungan? Ya itu, sadar melakukan hubungan. Ya, lebih sadar Jadi tentang gini. resiko-resikonya begitu Bu. Kita kalau kehidupan kita itu kan pilihan itu kan sesuatu hal yang harus kita terima ya, harus kita terima sesuai dengan konsekuensi pilihan kita ya. Memang kalau tidak pacaran itu kan katanya kuno, Iya, benar ya kan? sekali. Kuno. Lah, enggak apa-apa dibilang kuno ya, tapi kita harus melakukan sesuatu hal yang ke arah kebaikan, ya kan? Dibilang kuno tapi itu baik kan enggak apa-apa ya. Jadi sebaiknya remaja itu bisa mengontrol dirinya, menahan emosinya, menahan keinginannya ya, yang tadi yang karena remaja berpikir secara irasional, jadi harus mampu mengontrol dirinya, harus menjadi remaja yang sehat, remaja yang cerdas ya, sehingga ketika masa-masa remaja itu sebaiknya kegiatannya itu lebih diaktifkan ke kegiatan-kegiatan positif. Kalau kegiatan positif maka dia akan mengarahnya ke perilakunya juga positif. Ya kan. Jadi dikurangilah ngopi-ngopi, cangkruk-cangkruk dan lain sebagainya, kafe itu ya kalau kita perhatikan itu kan banyak sekali ya nggak apa-apa kalau mau ngopi, mau ngafe, tapi kan ada batasannya. Ada batasannya ya. Jadi apalagi sampai di malam hari itu kan juga berdampak buruk gitu ya. Ya, benar sekali. Jadi teman-teman, seperti yang dijelaskan dari Bu Nurus tadi, bahwa pesannya kepada remaja tidak apa-apa tidak pacaran, karena pacaran itu bukannya hal yang wajib gitu ya. Tidak pacaran bukan berarti kalian kuno, itu tidak, tapi juga harus kalian tahu bahwa kita sendiri memiliki batasan-batasan yang perlu kita jaga. Seperti itu nggih Bu. Baik Ibu, sebelum kita akhiri sesi podcast kali ini, kita jargon. Baik. Jargonnya kalau saya bilang speak it out, jawabannya karena diam bukanlah jawaban, suaramu perlu didengar. Baik ya. Bagaimana Ibu? Apa saya ulangi lagi? Ya. Speak it out karena diam bukan jawaban, suaramu perlu didengar. Oke, jadi Ibu Nurus bisa lihat ke kameranya. Oke, bisa lihat ke kamera. Baik, ya. Oke, speak it out karena diam bukan jawaban, suaramu perlu didengar. Baik, terima kasih Ibu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.